Lantai 1 terdapat fosil gading stegodon. Fragmen fosil gading gajah purbakala ditemui di kawasan pegunungan Pati Ayam, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Fosil gading gajah purbakala itu ditemukan seorang petani yang sedang panen kencur pada tanggal 4 September 2021. 2. Homo mojokertensis. Manusia Jawa adalah jenis Homo erectus yang pertama kali ditemukan. Pada awal penemuan, makhluk mirip manusia ini diberi nama ilmiah Pithecanthropus erectus oleh Eugen Dubius. Pemimpin tim yang berhasil menemukan fosil tengkoraknya di Trinil, Ngawi pada tahun 1981. 3. Homo wajakensis. Homo wajakensis adalah manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Fosil Homo wajakensis ditemukan oleh Van Rietschoten pada tanggal 28 Oktober 1888 di sebuah ceruk di lereng pegunungan Kars di barat laut, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada tanggal 31 Oktober 1888. 4. Fosil Sanggiran. Di situs Sanggiran telah ditemukan sekitar 100 fosil manusia purba hingga Homo erectus antara 1936 hingga 1941 oleh ahli paleoantropologi asal Belanda, Ghr von Koenigswald. Jumlah tersebut merupakan 50% dari fosil Homo erectus di dunia dan 60% dari temuan di Indonesia. Fosil manusia purba yang ditemukan oleh Van Koenigswald di Sanggiran saat itu menjadi tahapan penting bagi sejarah manusia, dan dari situlah situs Sanggiran menjadi sangat terkenal di dunia. Terakhir, ada Homo soloensis. Manusia adalah hominid atau manusia purba yang diperkirakan hidup di daerah Sungai Begawan, Solo Purba pada zaman Batu Tua atau Paleolitikum. Subspesies yang telah punah ini sempat diklasifikasikan sebagai Homo sapiens soloensis, tetapi sekarang dimasukkan ke dalam spesies Homo erectus. Lantai 2. Prasasti Mulawarman. Prasasti Mulawarman atau Prasasti Muarakaman. Prasasti Mulawarman terdiri dari 7 yupa. Yupa sendiri adalah sebuah tugu atau monumen yang terbuat dari batu sebagai bentuk untuk mengenang jasa-jasa Raja Mulawarman. Prasasti Mulawarman ditemukan di hilir Sungai Muarakaman, Kalimantan Timur, yang disepakati para ahli sejarah bahwa prasasti Mulawarman tersebut ada sejak abad ke-5 Masehi. Yang kedua adalah Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun atau Prasasti Ciampea ditemukan di tepi Ciaruteun, anak sungai dari Cisadane, Bogor. Prasasti tersebut merupakan peninggalan masa Tarumanagara. Yang selanjutnya adalah replika Nisan Nahrisyah. Nisan Sultanah Nahrisyah adalah salah satu tinggalan budaya materi, bukti tertulis dari masa penyebaran Islam di Nusantara. Setelah adanya penyebaran agama Islam, aksara Arab mulai dikenal dan berkembang di Nusantara. Aksara Arab pertama yang dikenal di Indonesia dituliskan pada nisan yang ditemukan di desa Leran, Gresik dalam bahasa Arab dengan kaligrafi Khat Kufi. Yang selanjutnya adalah Prasasti Gajah Mada. Prasasti Singharasari, juga dikenal sebagai Prasasti Gajah Mada, adalah sebuah prasasti bertarik tahun 1351 Masehi yang ditemukan di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan sekarang disimpan di Museum Gajah, ditulis dengan aksara Jawa. Yang selanjutnya adalah Prasasti Sapu Angin. Prasasti Sapu Angin adalah prasasti batu yang berasal dari akhir abad ke-12. Pada masa Kertajaya, raja terakhir kerajaan Panjalu atau Kadiri di Jawa Timur, pada saat masih menjadi putera mahkota Kertajaya, sempat mengeluarkan satu prasasti berangka tahun 1190 Masehi. Yang selanjutnya adalah Prasasti Porlak Dolo. Situs Porlak Dolo sudah tidak dapat dilacak lagi keberadaannya saat ini, dan hanya diketahui dari laporan Cinigger
yang berkunjung pada situs tersebut tahun 1935 yang menyebutkan bahwa situs tersebut berada pada sebuah bukit di daerah hulu Sungai Barumun. Yang terakhir adalah Prasasti Lobutua. Prasasti Lobutua atau Prasasti Barus adalah sebuah prasasti dalam bahasa Tamil yang ditemukan pada tahun 1873 di Desa Lobutua, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Prasasti ini berangka tahun Saka 1010 atau 1088 Masehi. Lantai 3 ada Nekara. Gong Nekara adalah gong perunggu buatan kebudayaan Dongson yang terdapat di delta Sungai Merah, Vietnam Utara. Gong ini diproduksi pada sekitar 600 tahun sebelum Masehi atau sebelumnya, sampai abad ketiga Masehi. Kedua, ada Moko. Moko adalah drum dengan bagian atas dan bawah yang tertutup. Dibuat dengan variasi ukuran yang berbeda-beda dan dapat terbuat dari logam perunggu, tembaga, atau kuningan. Moko telah dipakai sejak ratusan tahun silam sebagai alat tukar dalam perdagangan dan dibuat dalam beberapa jenis ukuran. 3. Ada kalabubu. Kalabubu juga diejak kalabubu adalah sebuah kalung atau cincin leher yang digunakan oleh prajurit suku Nias di Sumatera Utara, Indonesia. Kalabubu adalah simbol perang dan kepahlawanan. Kalabubu dipercayai dapat melindungi seorang prajurit yang sedang memakainya. Yang terakhir ada patung Gajah Pasema. Prasasti Dinoyo adalah prasasti yang berupa lempengan batu terukir yang berisi beberapa barisan tulisan. Prasasti ini adalah satu prasasti yang ditemukan di Desa Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, sekitar 5 km sebelah barat dari pusat kota Malang, Jawa Timur. Lantai 4 emas dan keramik. Emas dan benda-benda yang khususnya dikuasai logam mulia dan dihiasi permata. Kitab-kitab lama menyebut emas dengan supakan yang berasal dari kata su dan fan, yang diartikan warna yang indah. Emas juga sering dikaitkan dengan keguguhan, kemakmuran, dan kebahagiaan karena memegang 3 tektus inti. Emas dikategorikan sebagai satu pemegang peran penting dalam benda idiopa, yaitu benda-benda untuk keperluan ritual keagamaan serta benda-benda sosial seperti perhiasan. Dan sejak abad ke-16 Masehi kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Karena kemunculan kerajaan-kerajaan fungsi sosial, emas semakin menonjol.